Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Guhir, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Penjelasan yang pertama adalah pengertian komunikasi sel. Yang kedua, tahap persinyalan yang terdapat dalam sel. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi yang terdapat dalam sel. Yang berikut, penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi yang terdiri dalam reseptor sinyal dan jalur transduksi sinyal. Yang berikut, respon seluler terhadap sinyal. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, pengertian komunikasi sel. Apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya yang bertujuan agar setiap organ di tubuh dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup. Yang berikut, tahap pensinyalan sel. Dalam tahap pensinyalan sel ada 3 tahap. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan atau reception ini merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Yang kedua, transduksi. Transduksi ini diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respons seluler spesifik. Yang ketiga, respon. Pada tahap ketiga ini, pensinyalan sel, sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi yang terdapat dalam sel. Ada 3 jenis komunikasi yang terdapat dalam sel. Yang pertama, gap junction. Gap junction ini merupakan saluran-saluran halus yang menjembatani sitoplasma sel-sel yang terletak berdampingan di sebagian jaringan. Melalui susunan anatomis khususnya, molekul kecil dan ion dapat dipertukarkan secara langsung antara sel yang bersangkutan tanpa pernah melalui CES. Gap junction sangat penting untuk menyalurkan penyebaran sinyal listrik dari satu sel ke lain di otot jantung dan otot polos. Yang kedua, sistem fagosit. Adanya molekul-molekul pembawa sinyal di permukaan membran sel. Sebagian sel memungkinkan sel-sel tersebut secara langsung berhubungan dan berinteraksi dengan sel-sel tertentu dengan cara khusus. Ini merupakan cara yang digunakan sistem fagosit untuk mempertahankan tubuh secara spesifik dan secara selektif agar dapat menghancurkan sel yang tidak diinginkan. Yang ketiga, perantara kimiawi antar sel. Cara tersering yang digunakan oleh sel untuk berkomunikasi dengan sesamanya adalah melalui zat perantara kimiawi antara sel yang terdiri dari 4 parakrin, yang kedua GLET, yang ketiga hormon, dan yang keempat neurohormon. Selanjutnya adalah penerimaan sinyal dan inisiasi transduksi. Yang pertama adalah reseptor sinyal. Reseptor sinyal ini terdiri dari 4. Yang pertama, reseptor yang terkait dengan protein G. Yang kedua, reseptor tirosin kinase. Yang ketiga, reseptor saluran ion. Yang keempat, reseptor intraseluler.
Selanjutnya adalah jalur transduksi sinyal. Ada 3 jalur transduksi sinyal. Yang pertama, jalur merelai sinyal dari reseptor ke respon seluler, yaitu pengikatan molekul sinyal ekstraseluler akan memicu langkah-langkah pertama dalam interaksi molekuler ini. Molekul-molekul yang merelai sinyal sebagian besar merupakan protein. Yang kedua, fosforilasi protein merupakan suatu cara pengaturan yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal yang merupakan proses pengaktifan protein dengan menambahkan satu atau lebih gugus fosfat ke dalamnya. Enzim yang mentransfer gugus fosfat dari ATP ke suatu protein disebut protein kinase. Pengaruh protein kinase dibalikan oleh protein fosfatase. Yang terakhir, molekul kecil dan ion kecil tertentu merupakan komponen utama jalur pensinyalan. Tidak semua komponen jalur transduksi sinyal berupa protein. Banyak jalur pensinyalan melibatkan molekul atau ion kecil non-protein seperti AMP siklik, ion kalsium, dan inositol trifosfat. Yang berikut adalah respons seluler terhadap sinyal. Ada 2 respons seluler terhadap sinyal. Yang pertama, dalam respons sinyal suatu sel dapat mengatur aktivitas dalam sitoplasma dan transkripsi dalam nukleus. Jalur transduksi sinyal mengatur satu atau lebih aktivitas seluler seperti penyusunan ulang sitoskeleton, pembukaan atau penutupan saluran ion dalam membran plasma atau sejumlah aspek metabolisme sel. Yang kedua, jalur yang rumit memperkuat dan menentukan respons sel terhadap sinyal. Penguatan sinyal merupakan sebuah keadaan di mana dalam sel setiap langkah katalitik menghasilkan jumlah produk teraktivasi yang jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Kekhususan pensinyalan sel adalah bahwa jenis sel yang berbeda memiliki koleksi protein yang berbeda pula. Nah, perlu diketahui bahwa dalam penjelasan saya sebelumnya tentang komunikasi sel, bahwa peristiwa-peristiwa yang luar biasa tidaklah mungkin dihasilkan oleh suatu kebetulan saja atau dibuat oleh sel itu sendiri, melainkan peristiwa tersebut ada campur tangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih tak terbatas menciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna dan terus-menerus memberkahinya dengan karunia yang tak terbatas. Dalam satu ayat pada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah kamu dapatkan menghinakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Untuk diketahui bahwa hubungan komunikasi sel dengan materi-materi yang saya pelajari sebelumnya adalah komunikasi sel merupakan bagian yang sangat penting dalam fungsi sel, jaringan dan organ tubuh dan untuk mempertahankan homeostatis. Itulah sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.